Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul dan bahkan kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Sholawat beriring salam, tak lupa juga kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Syahrul SD SPD MPD selaku dosen pengampu atau dosen pembimbing di MK Praktek Ibadah Sosial. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya, dan insya Allah ilmu ini akan saya kembangkan dimanapun saya berada. Kata penghormatan saya selanjutnya kepada teman-teman semua yang selalu ikut berhadir di MK Praktek Ibadah Sosial dan tentunya selalu mensupport saya di bidang apapun. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan langsung memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Fitri Siregar. Saya berdomisili di Air Dingin, Kota Sinabang, Kabupaten Simelu, Kecamatan Simelu Timur. Nah, saat ini saya merupakan salah satu mahasiswi STIT Simelu Aceh. Baiklah teman-teman semuanya, di video saya kali ini saya akan membahas atau memaparkan satu buah materi yang berjudul nilai-nilai religiusitas. Nah, sebelumnya apakah teman-teman semuanya sudah pernah mendengar tentang istilah religiusitas? Nah, di video saya kali ini saya akan membahas hal tersebut. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bahkan penasaran apa yang akan saya bahas selanjutnya, yuk simak di video saya selanjutnya ya teman-teman. Oke semuanya, masuk pada poin pertama. Di sini membahas tentang pengertian nilai-nilai religiusitas. Nilai-nilai religiusitas tersebut merupakan nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan terhadap Allah dan tercermin dalam sikap dan perilaku yang patuh terhadap ajaran agama. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya akidah, akhlak, kebenaran, keindahan, moral, dan keagamaan. Selain bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi, nilai-nilai religiusitas juga dapat diwujudkan dalam bentuk budaya religius seperti senyum, salam, sapa, saling hormat dan toleran, puasa Senin Kamis, sholat duha, tadarus Al-Quran, istighosah, dan doa bersama. Selanjutnya masuk ke poin 2, yaitu tentang teori religiusitas. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada dua pengemuka yang mendefinisikan religiusitas tersebut. Mereka adalah Glock dan Starr. Nah, mereka menyatakan bahwa religiusitas adalah bentuk kepercayaan adikodrati yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Glock dan Starr ini juga mengemukakan bahwa agama adalah simbol, sistem keyakinan, sistem perilaku, dan terlembagakan. Masuk ke poin 3, yaitu tentang dimensi religiusitas. Nah, menurut Glock dan Starr, dimensi religiusitas terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi ideologi atau keyakinan. Nah, teman-teman semuanya, dimensi keyakinan ataupun ideologi ini berkenaan dengan seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat dogmatis. Dalam agama Islam, isi dari dimensi keyakinan meliputi keyakinan tentang adanya Allah, malaikat, rasul dan nabi, kitab Allah, surga, neraka, qada dan qadar. Kedua, yaitu dimensi peribadatan. Nah, dimensi ini berkenaan dengan seberapa tingkat komitmen seseorang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana dianjurkan oleh agama yang dianutnya. Dalam agama Islam, isi dimensi peribadatan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, pembacaan Al-Quran, pemanjatan doa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dimensi pengamalan. Nah, dimensi ini berkenaan dengan seberapa tingkat seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya.
Perilaku yang dimaksud adalah perilaku terhadap sesama manusia, yakni bagaimana individu berhubungan dan berinteraksi dengan sesamanya. Dalam agama Islam, isi dimensi pengamalan ini meliputi perilaku suka menolong, menegakkan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, menjaga lingkungan, tidak mencuri, tidak menipu, dan lain sebagainya. Keempat, yaitu dimensi penghayatan. Nah, dimensi ini berkenaan dengan seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengamalan religius. Dalam agama Islam, isi dimensi ini meliputi perasaan dekat dengan Allah, dicintai Allah, doa-doa sering dikabulkan, perasaan tentram dan bahagia karena menuhankan Allah, bertawakal dan bersyukur kepada Allah, dan lain sebagainya. Dimensi yang kelima yaitu dimensi pengetahuan. Hal ini berkenaan dengan seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran pokok agamanya sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Dalam agama Islam, isi dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Nah, inilah kelima dimensi yang dikemukakan oleh Clock dan Start. Poin selanjutnya yaitu tentang macam-macam religiusitas. Nah, di sini juga terdapat 5 macam religiusitas. Yang pertama yaitu nilai agama. Nilai ini adalah nilai yang dianggap berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi acuan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah nilai jihad. Nah, nilai ini merupakan nilai ruhul jihad yang dapat ditanamkan dengan metode nasihat. Yang ketiga yaitu nilai amanah dan nilai ikhlas. Nah, nilai ini dapat ditanamkan dengan kegiatan infak. Keempat, nilai akhlak dan kedisiplinan. Nilai ini adalah nilai yang dapat ditanamkan dengan metode pembiasaan dan keteladanan, seperti salam pagi, puasa sunnah, dan bakti sosial. Kelima, yaitu nilai keteladanan. Nilai ini adalah nilai yang dapat ditanamkan dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Baik rekan-rekan semuanya, setelah saya memaparkan materi tadi secara detail, nah lantas seperti apa sih contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut ini adalah beberapa contoh nilai religiusitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, seperti sholat, berdoa, mengaji, berzikir, dan ibadah puasa. Kemudian saling menghormati antar sesama umat beragama, menjalankan perintah agama, berbuat baik kepada orang lain, menyayangi dan menghormati orang tua, jujur, dan sikap terpuji lainnya. Baiklah rekan-rekan semua, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya pembahasan materi kali ini telah selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah menonton video saya sampai selesai. Dan saya berharap dengan pembahasan tadi dapat menambah wawasan kita bersama. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam video saya. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.